Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapakah saya? Who am I? Siapa saya? Kita kadangkala tidak memahami tentang siapa diri kita sesungguhnya. Namun sebelumnya saya akan membacakan ada dua kesaksian yang bisa memberikan kekuatan atas kita. Yang pertama kesaksian dari Tara. Ini jemaat kita yang pindah ke Jakarta. Saya bacakan. Tara sudah mencari kerja dari beberapa bulan yang lalu. Seringkali dapat penawaran kerja, tapi tidak pernah ada yang klik, jadi Tara tunda terus. Awal tahun, Tara cuma pasang foto di kamar, pekerjaan apa yang Tara mau. Tapi rasanya kok masih nggak nemu yang cocok. Karena Tara jengkel, akhirnya Tara buat list apa saja yang mau dari pekerjaan yang baru. Tara menuliskan semua detailnya, dan setiap interview Tara cuma bilang, Bapak Yahweh tidak pernah mempermalukan umatnya. Semua yang jadi milik Tara pasti kembali kepada Tara lagi. Saat interview di perusahaan yang terakhir, dalam pikiran bilang, wah nggak lolos nih, terlalu dibantai interviewnya. Lalu Tara lupakan aja. Ternyata itu yang diterima. Dan benefit yang diberikan sama persis seperti apa yang Tara tuliskan, bahkan detail hingga atribut kerjanya sama persis seperti foto yang Tara pasang. Tara bersyukur benar-benar Bapak Yahweh tidak mempermalukan Tara sama sekali. Bahkan setelah diterima, masih banyak perusahaan yang mencari Tara. Terima kasih ya Papi Lukas. Selalu diingatkan bahwa alam supranatural itu cerdas dan pasti memberikan seperti apa yang kita ucapkan. Inilah kesaksian yang pertama. Sekarang kesaksian yang kedua dari Bapak Edi dari Surabaya. Demikian kesaksiannya. Shalom Papi, saya Edi dari Surabaya, mau membayar kesaksian mengenai emas 200 gram yang sudah ditahan selama 8 tahun kembali ke mama saya. Ceritanya berikut ini. Tahun 2015, mama saya ada meminjam uang ke adiknya untuk suatu keperluan dengan jaminan emas 200 gram. Dan mama saya berjanji melunasi pinjamannya dengan mengangsur hingga akhirnya lunas. Namun anehnya, setelah hutangnya lunas, tapi jaminan emas belum dikembalikan. Dan mama saya juga takut bertanya kapan dikembalikan. Padahal waktu semasa papa saya masih hidup, sering menanyakan ke mama saya kapan emasnya dikembalikan. Tapi mama saya tetap tidak berani nagih emasnya. Sekitar bulan Juni tahun 2022, saat libur lebaran kami sudah menagih emasnya kepada adik mama saya, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Dan kami jadi bingung. Akhirnya bulan Mei 2023, saat libur lebaran kami menagih emasnya kembali kepada adik mama saya, namun juga tidak dijanjikan akan dikembalikan. Namun tidak diberitahu tanggal berapa akan dikembalikan. Ini cuma dijanjikan ya. Namun juga dijanjikan akan dikembalikan tapi tidak diberitahu tanggalnya.
Saya dan mama saya memutuskan hukum loah. Ucapan setiap hari, setiap jam kami bersyukur kepada Bapak Yahweh. Emasnya sudah dikembalikan kepada mama saya. Dan membayangkan seolah-olah adik mama saya mengembalikan emasnya kepada mama saya. Dan akhirnya puji Bapak Yahweh. Akhirnya emasnya kembali kepada mama saya sekitar akhir Mei 2023 yang lalu. Dan itu membuktikan bahwa hukum loa terbukti manjur. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Papi atas diskusi hukum loa yang pernah saya tanyakan kepada Papi beberapa waktu yang lalu mengenai cara loa ucapan. Haleluya, sekian kesaksian dari Edi Surabaya. Amin, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema Who am I? Siapakah saya? Sekali lagi kita kadangkala sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun tetapi tidak pernah paham tentang siapa jati diri kita sesungguhnya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, iman kita ngguling. Kita berhadapan diskusi dengan orang ketika kalah pindah ke agama lain. Karena tidak paham siapa kita, tidak paham siapa yang kita sembah, sehingga berakibat fatal. Saya mengatakan ini bukan kita mau bicara masalah agama. Saya katakan agama apapun di atas muka bumi ini tidak bisa menyelamatkan. Kecuali Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah yang menyelamatkan. Karena ada ayat firman Tuhan katakan Anoki Yahweh wa ain mibal adai Mosya. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan ayat firman Tuhan menjadi landasan. Karena kalau saya tidak membaca kitab suci, nanti orang kritik, katanya Pak Lukas khotbah nggak pakai ayat. Padahal setiap saya ucapkan itu berisi ayat-ayat. Cuman tidak saya tulis di kitab ini pasal sekian ayat, enggak perlu saudara. Ya, nah saya bacakan supaya ya orang tidak menganggap saya tidak pakai ayat. Yesaya 49 ayat 16. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Perhatikan kalimat yang hidup di sini adalah aku telah mengukirmu di telapak tangan. Saudara bisa bayangkan itu. Kalau diri kita diukir di telapak tangannya Bapa Yahweh, berarti kita itu sangat berharga di pemandangan Bapa Yahweh. Dan ini membuktikan bahwa kita disayangi, dicintai. Apapun yang digoreskan di dalam tubuh kita, itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita. Saya ambil contoh misalnya, ada seseorang yang ditato. Saya pernah bertanya kepada seorang yang ditato di tangannya di sini, dituliskan Nancy. Saya bilang, kamu orang laki kok ditulis Nancy? Oh itu pacar saya katanya. Loh, belum kawin, baru pacaran, sudah diabadikan di tangan. Lah kalau putus bagaimana saudara? Ya. Tetapi saya bisa mengambil kesimpulan, menulisnya nama pacar di tangannya, itu membuktikan bahwa dia sangat mencintai. Begitu juga kalau Bapak Yahweh menaruh kita di tangan, dikatakan diukirnya, berarti kita itu disayang oleh Bapa Yahweh.
Saya akan menaikkan sebuah ilustrasi cerita, saudara. Saya rasa cerita ini akan bisa membuka wawasan pikiran kita. Pada suatu hari ada seekor singa yang melahirkan anak. Singa ini dengan bersusah payah dia melahirkan anaknya. Namun sayang sekali setelah anak itu lahir, si ibu singa ini mati, saudara-saudara. Karena memang melahirkan itu taruhannya nyawa ya, nggak peduli binatang. Nah, diceritakan di sana, ibunya mati, anaknya lahir. Dan kemudian datanglah rombongan domba, kambing yang sedang lewat. Waktu dia lewat, dia melihat anak singa yang baru dilahirkan. Lalu kambing-kambing ini atau domba ini kasihan melihat anak singa yang baru dilahirkan tadi. Lalu diceritakan bahwa kambing itu mengadopsi singa. Ya, diadopsi, jadilah anak kambing atau anak domba. Singa tetapi menjadi anak domba. Nah, dia dibesarkan dengan gaya hidup domba. Dia dibesarkan, dididik dengan gaya domba. Cari makan pun juga makannya rumput, saudara. Jadi ini singa istimewa ya, singa tapi bisa makan rumput, saudara-saudara. Nah, dia pun bertumbuh menjadi remaja dan dia tetap di bawah asuhan domba-domba tadi. Dan semakin hari semakin bertambah menjadi dewasa. Maka singa itu pun akhirnya menjadi singa dewasa yang gagah. Dia hidup bersama dengan domba-domba. Nah, pada suatu hari ketika mereka sedang jalan-jalan, tiba-tiba datang singa yang lain. Singa ini mengaum. Wah, domba-domba tadi lari terbirit-birit, saudara-saudara. Dia lari terbirit-birit, ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena singa ini pasti akan memakan domba-domba tadi. Dia lari ketakutan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Singa yang tadi ikut lari karena ketakutan, dikejarlah. Jadi sekarang singa ini bukan ngejar domba, tapi ngejar sesama singa. Ya. Nggak tahu kenapa kok yang dikejar sesama singa, tapi dikejar, saudara. Lalu setelah tertangkap, maka singa tadi berkata kepada singa yang diasuh oleh domba, "Hei bodoh, kenapa kamu ketakutan seperti mereka?" Wah, si singa tadi dia berkata begini, "Aduh, aku minta ampun, aku domba yang malang, pergilah dariku, jangan aku dimakan." Gitu. Sama kan bahasanya, saudara-saudara. Bahasanya domba ini, saudara ya. Lalu kemudian singa tadi berkata begini, "Ayo kita ke danau, lihat siapa dirimu sebenarnya." Wah, singa ini digiring ke danau, saudara-saudara. Lalu sampai ke danau, dia menemukan danau yang jernih, airnya seperti kaca. Kemudian singa tadi berkata, "Coba kamu ngaca, siapa kamu?" Ya. Nah, begitu ngaca, lalu si singa yang menangkap tadi berkata, "Kamu itu jangan bodoh. Kamu itu binatang yang hebat, binatang yang dahsyat. Kamu punya keberanian yang bisa mengalahkan segala-galanya. Kamu itu raja hutan, tahu?" Waduh, saudara. Akhirnya singa itu menjadi sadar.
Dan dia berkata, aku tahu sekarang siapa diriku sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, cerita ini berhenti sampai di sini. Kisah ini sebetulnya menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Kita lahir di dalam dunia ini dididik dengan cara yang salah. Kita dididik untuk ketakutan menghadapi masalah. Kita dididik seolah-olah untuk meraih kesuksesan itu sangat berat. Kita dididik untuk tidak bisa mempergunakan kekuatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Yang sebetulnya kita itu dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Kita dididik dengan pola yang salah, seperti singa yang dididik oleh domba-domba. Ada suara auman singa, lari tunggang langgang ketakutan. Padahal kita adalah singa, kan gitu saudara, dalam cerita tadi. Makanya, begitu dia tunjukkan di kaca, coba kamu ngaca, wajahmu itu beda dengan mereka. Baru dia sadar, oh iya ya, lah saya ini kan beda dengan mereka. Maklum namanya juga binatang kan nggak bisa, ya saudara-saudara nggak bisa ngaca tiap hari. Tapi disadarkan oleh singa tadi, betapa bodohnya kamu. Lawang kamu punya kekuatan yang besar kok, bermental domba. Nah, malam hari ini saudara, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya itu merupakan orang yang percaya, yang bermental singa, atau kita yang bermental domba. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya ingin tunjukkan kepada saudara terlebih dahulu, mental singa itu seperti apa. Baru setelah itu, saya akan tunjukkan bagaimana supaya kita bisa memiliki mental seperti singa. Ya, Bapak Ibu. Orang yang bermental singa, itulah yang akan tampil sebagai pemenang. Dan dia bisa bicara iman. Yang pertama adalah, singa itu identik dengan keberanian dan percaya diri yang kuat. Tadi di awal judulnya adalah Who am I? Siapa kita? Nah, di poin yang pertama ini, apakah kita ketika menghadapi problem, menghadapi tantangan, kita punya percaya diri yang kuat dan berkata, akulah pemenangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan kenapa kita harus punya mental singa. Karena dunia ini keras, seperti rimba raya yang sangat ganas, yang hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan pribadi yang bermental singa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Romia atau Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perhatikan kata, biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi kalau kita merasa bermental domba, apa-apa takut, itu perlu mengubah gaya berpikir. Saya pernah mengkonseling dengan seseorang, sampai hari ini saya masih gagal. Karena orang itu selalu melihat kekurangan diri. Saya kasih tahu, kamu orang hebat loh.
Ya Pak, tapi saya dari dulu begini. Saya bilang, kamu bisa nggak gaya berpikirmu berubah? Ya saya sih mau, tapi stop. Kalau you mau, nggak usah pakai tapi. Saya mau dan saya yakin bisa, itu baru bisa. Tapi kalau ada tapi, berarti kalimat depan itu terhapus, saudara. Kan saya pernah ngajari, jangan kalau bicara apa-apa dikasih tapi. Kata tapi itu menghapus kalimat di depan. Contoh misalnya, kamu itu cantik, tapi kamu boros. Artinya apa? Kecantikan itu enggak ada artinya karena kamu boros. Paham enggak Bapak Ibu? Kamu yakin enggak hidup sukses? Yakin, tapi lawang yakin kok tapi. Lah untuk apa kalau seperti itu, saudara? Jadi mental singa yang pertama adalah singa itu identik dengan keberanian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberitahu bahwa dunia ini itu ibarat rimba raya yang ganas. Saya kalau lihat YouTube, saya lihat dunia binatang, itu mengerikan sekali. Di sana tidak mengenal ampun, mau besar mau kecil, dikatakan yang kuat dialah yang menang. Dan saya beritahu kepada saudara saat ini, di dalam dirimu ada kekuatan yang maha besar yang bisa mengubah dunia ini. Tetapi selama engkau berkecil hati, mindsetmu mindset domba. Kalau ada apa-apa takut, saudara, diancam takut. Saya jujur, kalau cerita masa lalu saya malu, saudara. Tapi setelah saya paham, saya enggak malu. Ternyata Tuhan itu juga memakai kehidupan keras masa lalu untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Cuman arahnya yang berbeda. Ya Bapak Ibu, makanya saya katakan kita hidup di dunia itu harus berani. Jalan pun terengginas, harus dahsyat ya. Kita tunjukkan aku ini singa, mental singa. Gitu. Maka saya suka kasih tahu sama adik saya, kamu kalau jalan yang tegap, jangan terkesan kamu sakit. Tidak, aku orang yang menang. Amin Bapak Ibu. Kita harus berani menghadapi dunia ini. Maka nggak ada salahnya kalau saya selalu berkata, alah paling-paling mati saja kok takut. Mati sekarang, mati besok, mati lusa sama juga loh. Sama. Apa yang ditakutin saudara? Orang yang bernyali besar, itulah yang akan jadi pemenang. Dialah yang akan mencetak sejarah. Yang dikenal dengan history maker. Pencetak atau pembuat sejarah. Dan saya bersyukur di tempat ini pencetak sejarah nama Yahweh berkibar di Indonesia. Haleluya. Kemudian yang kedua, mental singa, yaitu memiliki kehidupan di alam liar yang selalu waspada. Singa itu selalu waspada, saudara-saudara. Jadi, apapun dia selalu berhati-hati. Sekalipun saudara lihat ya gambar singa ini kan lagi santai, saudara. Jangan dikira dia lengah, oh tidak. Dia selalu waspada, telinganya itu dipertajam. Ketika ada gerakan-gerakan asing, dia langsung bangkit berdiri. Coba saudara lihat tuh, dunia binatang di YouTube saudara. Saya suka nonton itu ya, suka sekali saya. Ada yang dari Discovery Channel dan sebagainya, oh luar biasa sekali. Dia waspada, jadi sekalipun diem, kayak ngantuk-ngantuk gitu, tapi waspada saudara. Begitu ada kresek langsung dia bangun saudara. Dia tahu bahwa
lingkungannya itu adalah lingkungan yang ganas. Dia harus berhadapan dengan banyak hal yang bisa membinasakan dia. Saya beritahu Bapak Ibu, sekarang ini adalah masa di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali, Yeshua HaMashiach sebagai mempelai kita, sebentar lagi akan datang ke dunia ini. Kalau kita tidak waspada, bahaya, saudara. Kenapa saya selalu mengatakan, ayo prioritaskan ibadah dalam kehidupanmu. Loh, saya mau tanya, kalau saudara nanti di Samayim, di sana mau ngapain? Mau jalan-jalan di sana? Tidak. Di sana itu kita beribadah, kita akan hidup kita happy-happy, kita akan banyak diwarnai dengan peribadatan. Sukacita kita luar biasa, kita ibadah tidak dihambat. Kita ibadah juga tidak dibatasi oleh waktu. Kita bisa setiap waktu memuliakan dan meninggikan Tuhan tanpa harus kerja. Ya, Bapak Ibu. Makanya setan mewakilkan Firaun pada waktu Bapak Yahweh meminta supaya bangsa Israel keluar dari Mesir, mau disuruh apa? Disuruh ibadah, saudara. Tetapi sejak seruan ibadah, maka Firaun membuat ulah dengan berkata, mulai hari ini kamu harus membuat batu bata dalam jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya kamu cari sendiri. Harusnya bisa bikin batu bata, sebutlah sehari 1000 batu bata, mungkin cuma berapa jam selesai, sekarang tidak bisa. Mereka ada tambahan pekerjaan lagi, yaitu mencari jerami, mencari bahan baku. Artinya apa, saudara? Artinya manusia itu diikat oleh pekerjaan. Saya katakan hati-hati, jangan sampai karena enjoymu dalam bekerja membuatmu ketinggalan saat rapture. Dan saya katakan hasil kerjamu akan sia-sia. Karena engkau yang tertinggal harus mengikuti sistem dunia ini, yaitu sistem agama tunggal. Sekarang sistem agama tunggal sudah mulai digembar-gemborkan di sana-sini. Waktunya sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kewaspadaan itu penting. Orang bekerja, saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh bekerja, boleh. Kerjalah, bahkan bila perlu Anda maniak kerja, lakukan saja. Tetapi untuk yang 2 jam, harus saudara jadikan prioritas. Karena ini membuat hati Bapa itu tergerak untuk memberkati kita. Kenapa? Karena memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, kita tentu melihat memiliki kehidupan di alam yang liar yang harus selalu waspada. Ada orang yang membuat sebuah ungkapan atau pernyataan yang saya pikir pernyataan ini cukup bagus. Dia berkata begini, hidup yang dihabiskan untuk membuat kesalahan tidak hanya lebih terhormat tetapi lebih berguna daripada hidup yang dihabiskan untuk tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Kita kalau melakukan sesuatu bisa saja gagal. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kegagalan itu tidak membuat kita menjadi nglogro. Amin. Yang ketiga, singa itu gigih dan tidak mudah menyerah sekalipun menghadapi kesulitan. Saya melihat ada singa yang mau menerkam jerapah, saudara.
Tapi ternyata jerapah ini mampu menendang dan singa itu diinjak-injak oleh jerapah. Jerapahnya lari, tinggal singanya jalannya pincang, saudara. Pincang ke sana kemari, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan, kalau saudara lihat, ya, di kehidupan dunia, sampai ada singa yang berantem sama kerbau liar, itu tanduknya kerbau itu nusuk kakinya sampai putus total, saudara. Jadi kakinya itu sampai lepas sama sekali. Dia jalan dengan 3 kaki saja. Tetapi dia tidak menyerah. Memang saat itu dia terpincang-pincang pulang dengan seolah-olah menelan kekalahan. Tetapi apakah singa itu lalu menyerah kalah? Tidak. Bagi dia kalau tidak berburu tidak bisa makan. Bagi dia singa itu harus mencari mangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa hal yang paling kuat, terkecil dan terbesar di alam semesta itu adalah pikiran kita. Selama pikiran kita itu maju, tantangan sebesar apapun dia akan berani menghadapinya. Saudara pernah lihat nggak percobaan yang sekarang dilakukan oleh si mata satu itu? Ada seekor tikus, ya, seekor tikus dikasih otaknya, dikasih remote, saudara. Dan waktu itu bersama dengan robot buatan di situ. Tikusnya santai aja, saudara. Tapi begitu pikirannya itu di-on-kan melalui alat itu, tikusnya tiba-tiba ganas. Itu robot itu bisa disikat habis, saudara. Luar biasa. Kenapa? Yang dijadikan pemicu adalah pikiran. Karena pikiran itulah yang menentukan manusia itu punya nyali atau tidak. Pikiran manusia pula yang membuat seseorang itu menang atau kalah. Saya juga melihat video-video bagaimana film-film ada seseorang yang tadinya hanya anak biasa, anak remaja biasa. Dia sering kali dibully, saudara. Dan ketika dibully itulah pikirannya mulai berkembang. Dan dia harus berani menghadapi pembulinya. Sehingga sekali waktu ketika dibully, dilawan habis-habisan, dan pembulinya kalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikiran manusia itu menjadi penentu. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menyerah kalah saat menghadapi kesulitan. Karena kita tahu bahwa kekalahan itu sebetulnya adalah untuk bisa kita pelajari ada apa di balik semua itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk melihat bagaimana kuasa doa itu Tuhan berikan kepada kita. Kadangkala orang hanya berpikir yang penting doa-doa nggak ngapa-ngapain, itu salah. Kita berdoa tetapi juga ada tindakan, ada action, saudara-saudara. Saya mengutip sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Mahatma Gandhi. Dia katakan demikian, tindakan kebaikan yang paling sederhana jauh lebih kuat daripada 1000 kepala yang membungkuk dalam doa. Artinya, Mahatma Gandhi ini berkata, orang percuma berdoa kalau nggak ada take action, nggak ada tindakan.
Orang berdoa itu artinya kita meyakini bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi apakah setelah kita berdoa, kita punya nyali untuk maju, dan kita perangi sesuai dengan apa yang menjadi kesulitan kita? Itu yang penting, saudara-saudara. Dan saya katakan, dua kekuatan mental yang paling dahsyat adalah kesabaran dan waktu. Air, sekalipun dia lembut, tetapi dia bisa bikin batu yang keras itu bisa berlubang. Itu pun bisa karena melewati waktu, saudara. Kadangkala kita lebih mudah menyerah kalah. Kalau hari ini kalah, ya kita lalu berpikir bahwa saya akan kalah selamanya. No, hapus itu dari pikiran saudara. Kita harus selalu berpikir apa? Hari ini kalah, besok pasti menang. Dulu saya punya falsafah itu sebelum saya kenal dengan Tuhan, saudara. Hari ini saya berantem, bisa saja saya kalah. Ya. Tapi kekalahan hari ini bukan berarti besok kalau berantem saya pasti kalah lagi. No. Hari ini berantem kalah, besok saya pasti menang. Caranya bagaimana? Saya punya cara sendiri, kan gitu. Sama seperti kita. Hari ini mungkin kita dikalahkan oleh problem, oleh masalah. Tapi besok kita pasti menang. Apalagi kita punya Tuhan yang ada ajaib. Yang penting pikiranmu tidak menyerah kalah. Bruce Lee pernah berkata bahwa musuh yang paling berat, kekalahan yang sebenarnya adalah ketika kita berpikir bahwa kita itu kalah. Pepatah itu kalau tidak salah bunyinya begini, saudara. Defeat is not defeat unless acceptable in your mind. Kekalahan bukanlah sebuah kekalahan kecuali kalau itu diterima dalam pikiran. Kalau pikiranmu sudah berkata kalah, mesti kalah. Tapi kalau pikiranmu berkata aku menang, pasti menang. Itulah mental singa, Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang keempat. Jika menghadapi mangsanya yang besar, dia kerja tim, saling bekerja sama. Seperti gambar ini, saudara. Singa ini berhadapan dengan gajah yang tidak mungkin bisa dihadapi seorang diri. Dia akan ajak teman-temannya, dia ajak saudara-saudaranya untuk keroyok gajah itu, saudara. Dan gajah yang gede dan kuat ternyata bisa dikalahkan kalau kerja tim. Sama seperti kita, saudara. Kalau kita kerja tim, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain, maka pekerjaan Tuhan pasti akan maju. Makanya saya katakan, saya paling tidak suka kalau di Kehilat ini ada stumbling block, ada jurang pemisah, ada tembok yang ngeblok satu dengan yang lain. Saya ingin jemaat di sini harus menyatu. Amin. Sedangkan saya saja dengan jemaat bisa dekat. Masa saudara antar jemaat saja sampai bertengkar. Betul enggak Bapak Ibu? Dan saya bersyukur tidak habis-habisnya. Karena di Kehilat kita di Alef Tau Magelang ini, jemaatnya enggak ada yang bertengkar. Amin. Saya sangat bersyukur, saudara. Karena saya melihat di banyak Kehilat di mana-mana, di dalamnya tidak sehat, isinya bertengkar, saudara. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa maju? Bagaimana setiap masalah bisa dikalahkan?
kalau isinya adalah pertengkaran. Dan saya katakan, kitalah yang paling kalah. Pikiran itu sangat penting. Ada pepatah yang berkata, cara paling umum orang menyerahkan kekuasaan mereka adalah dengan berpikir bahwa mereka tidak memilikinya. Ini hukum Loa, saudara. Sama seperti ketika Belanda menjajah Indonesia. Kalau saya lihat dari cerita-cerita sejarah, pertempurannya tidak imbang, saudara. Lawang mereka pakai senapan, tapi Indonesia pakai bambu runcing, tetapi semangat untuk menang itu luar biasa. Mereka kerjasama, mereka gerilya, melakukan serangan dadaan yang tanpa bisa mereka bersiap terlebih dahulu. Kemenangan itu terjadi karena ada kesatuan, ada kerjasama. Dulu saya ingat ada yang namanya Yong Yava, Yong Selebes, ya, kan ada yong-yongan gitu kan. Tapi begitu disatukan, nggak pakai yong-yongan, saudara. Kita satu, yaitu Indonesia Raya. Nah, begitu kita satu, penjajah bisa kalah nggak? Kalah. Sekarang setan berusaha untuk memecah belah dengan menggunakan apa? Isu agama. Oleh karena itu, saya sebetulnya kalau saya seorang pejabat, saya akan menghapus kalimat agama di KTP. Karena itu nggak penting, saudara. Agama itu kan urusan manusia dengan Tuhan. Akibat di KTP ada agama, sehingga orang jadi mendiskriminasikan yang lain. Seolah-olah kamu agamanya itu kamu harus tersingkir. Nggak bisa, kita itu manusia, ciptaan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa betapa kuatnya pikiran kita. Kamu tidak akan pernah memikirkan pikiran-pikiran yang negatif kalau engkau sadari bahwa pikiran itu kekuatannya sangat luar biasa. Sekali lagi, kalau kita berpikir hal-hal yang membuat kita kalah, betul-betul kita kalah. Saya kasih tahu, pikiran kita itu powernya luar biasa, saudara. Setan saja bisa dikalahkan dengan pikiran kita. Saya ambil contoh lah, saudara nonton film horor, nggak perlu pergi ke kuburan, pergi ke kamar mandi saja pasti ketakutan, betul nggak? Karena apa? Pikirannya sudah diracuni, setan itu medeni, ya, setan itu menakutkan, setan itu bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau pikiran kita kuat, kita berani berkata, aku lebih kuat dari setan manapun. Aku berani menghadapinya. Dan pasti kita akan menang, saudara. Nah, kita bisa kok ujian mental seperti itu. Kalau di luar sana ada istilah uji nyali, masa kita nggak berani, saudara? Nyali kita menghadapi setan. Apakah itu gendruwo, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil embah, ngapain kita takut, saudara? Nggak perlu kita takut, wong kita itu punya kekuasaan luar biasa kok. Sama setan takut, bikin malu aja. Ya. Dan saya kasih tahu, orang yang tidak tahu mereka itu kadang membuli orang lain. Saya katakan ya, siapkan hati saudara. Karena Bapa Yahweh akan memberkati hidupmu dengan kelimpahan. Tapi setelah hidupmu berlimpah, jangan pernah membuli orang dengan berkata, dasar kere kamu. Ya, dasar miskin kamu. Nggak boleh kita ngomong seperti itu, saudara-saudara. Jangan sampai kita melecehkan orang lain. Karena apa? Saya punya kepercayaan.
Dan kepercayaan ini bisa saudara ikuti. Kepercayaan saya berkata begini, engkau bisa melecehkan orang itu, dasar kere kamu. Tapi orang itu hanya dalam sekejap Tuhan bisa angkat menjadi orang sukses. Ya, Bapak Ibu, hati-hati kita. Itu yang paling gampang kita lihat bagaimana Yusuf. Yusuf itu kan di tempat yang paling rendah. Betul nggak saudara? Sudah narapidana, budak sisan, ya. Udah gitu hukumnya adalah pelecehan seksual, itu rendah sekali. Ya. Hukumannya berat, bagaimana dia bisa mengangkat diri? Saya katakan Bapak Yahweh itu sanggup mengubah hanya dalam hitungan detik. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan dan melecehkan orang lain. Karena orang yang kita lecehkan, hanya dalam hitungan waktu dia bisa jauh lebih sukses dari kita. Jadi jangan kita sombong, saudara. Kalau kita sukses, ya puji Tuhan, haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Tetapi bukan berarti kita menghina, melecehkan orang lain. Karena Bapak Yahweh itu sanggup mengubah orang dalam sekejap hidup berkelimpahan. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Mental singa adalah mental yang fokus pada tujuannya. Yang ada dalam pikiran singa adalah, kamu harus aku dapatkan. Paham Bapak Ibu? Kalau saya perhatikan singa itu, dia begitu lihat mangsanya, dia akan pelan-pelan, pelan sekali. Begitu sudah dia dekat, dia akan kejar dengan kemampuan yang dia miliki. Dia fokus kepada sasarannya. Nah, saya ingin ambil kalimat fokus ini, saudara. Fokus pada tujuan kita. Saya ingin kita belajar untuk fokus. Apapun kerjaan, kalau saudara pengen sekolahmu berhasil, fokus pada sekolah. Kalau saudara ingin kerjaanmu berhasil, fokus pada pekerjaan. Jangan istilahnya pindah-pindah. Hari ini saya buka warung bakso. 1 minggu enggak laku, ganti lagi jualan sate. 1 minggu enggak laku juga, ganti lagi jualan martabak. Enggak laku, lalu berpikir, mungkin saya enggak cocok di bagian kuliner. Lalu apa? Buka bengkel. Enggak fokus namanya. Kalau dia memang mau fokus, pasti berhasil. Jadikan sebagai expertnya. Jadi ahlinya, saudara. Kalau saudara ingin jualan bakso supaya menjadi bakso yang paling hebat di kota Magelang, gampang. Saudara pergi ke tempat bakso dimanapun, makan tuh bakso, saudara. Cari yang paling enak yang mana? Yang cocok dengan lidahnya orang Magelang. Ayo bikin. Sudah bikin pun, mungkin saudara bisa kasih variasi. Bakso kotak, bentuknya dibikin kotak. Ya, kalau sekarang kan bakso kan bulat-bulat semua. Dulu nggak ada bakso bakso kasti, nggak ada kan? Bakso segede bola kastik gitu. Sekarang ada lagi bakso yang bakso apa namanya? Beranak, baksonya beranak. Wah, ya itu di dalamnya ada bakso-bakso lagi ya. Waduh, bisa juga lo bikin bakso rasa duren misalnya. Bisa nggak seperti itu? Oh bisa saja, kenapa nggak mau coba saudara? Itu bisa viral nanti. Bakso rasa nanas, wow itu keren ya. Baksonya dibikin segitiga atau kotak. Bikin supaya saudara menjadi expertnya tukang bakso. Kan begitu. Ya kan? Tapi harus mau belajar. Sama seperti
saya di sini kan tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Saya pun belajar bagaimana saya menyampaikan materi firman, sehingga orang yang mendengar akan bangkit imannya. Betul enggak, saudara? Jadi kita pelajari terus supaya apa? Jemaat tampil sebagai pemenang. Haleluya. Kita harus ingat ya bahwa kita itu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Amin. Tadi kan firman Tuhan bilang, kita ini diukir di tangannya Bapa Yahweh. Oh, itu luar biasa. Sekarang yang keenam. Ya, yang keenam ya. Tidak takut gagal, sekalipun pernah dikalahkan dan tidak menyerah. Saudara, ini kejadian benar loh, ini bukan ditempel-tempel ya. Oh, ada singa lawan kerbau, tapi kalah saudara, karena kerbaunya keroyokan saudara. Ya makanya kerja tim itu kan hebat ya. Wah, saking takutnya singanya itu sampai memeluk pohon naik ke atas. Dia tungguin, kerbaunya kan nggak bisa naik saudara. Dia tungguin, dia pegangan kenceng gitu. Begitu kerbaunya pergi, dia turun saudara. Ya. Nah, dia begitu turun, dia menghimpun kekuatan lagi. Besoknya dia serang lagi saudara. Hari ini kalah, besok menang itu saudara, ya tidak takut gagal, sekalipun pernah dikalahkan. Saya yakin di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini pasti pernah gagal. Tapi kegagalan itu jadikan sebagai pembelajaran. Saya selalu berdoa kepada Bapa Yahweh, saya katakan begini, Bapa, buatlah cerita mujizat yang hebat melalui diri saya. Sehingga apa? Nanti akan ada cerita bagaimana hebatnya pertolongan dan pimpinan Tuhan melalui hidup saya. Saudara harus berani berkata begitu karena engkau adalah orang-orang yang berharga di pemandangan mata Tuhan. Saya ingin bagi saudara yang pernah konseling sama saya tentang kegagalan, jangan datang lagi ceritanya sama saja. Nanti jalan cerita lagi sama saja, nggak pernah berubah. Lah saya bilang bagaimana kamu bisa menang kalau begini caranya, saudara. Datang yang diceritain masalah. Masalahnya bukan beda, itu juga. Saya bilang, loh kamu sudah melakukan ini belum? Belum Pak, lah dicoba. Kenapa tidak berani saudara? Kita harus berani. Ya, berani gagal. Kemudian yang ketujuh, berani bangkit dari kegagalan, tetap berusaha dan terus berusaha. Yang namanya perjuangan, itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kekalahan itu bukan segalanya. Hari ini kalah bukan berarti selamanya kalah. Saya ambil contoh saja ya, kayak tukang copet saja saudara. Tukang copet itu kalau dimasukkan ke penjara, keluarnya dia jadi expertnya copet saudara. Ngerti nggak? Kenapa? Karena di penjara dia belajar dari tukang copet yang lain lagi. Jadi punya metode baru lagi, saudara. Cuman sayangnya metodenya dipakai untuk nyopet juga, ketangkep juga, masuk lagi, saudara. Harusnya orang belajar itu belajar hal-hal yang positif. Hal-hal yang bisa membuat kita hidup berkemenangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Ada pepatah yang berkata begini, nafas diam singa yang terluka lebih berbahaya daripada aumannya. Artinya adalah, diam bukan berarti frustrasi, tetapi siapkan strategi baru.
Ini penting, saudara. Jangan cuma aumannya aja gede, saudara. Orang singa mengaum gede tapi nyali kecil, percuma. Oleh karena itulah kita harus belajar semakin lebih sungguh-sungguh dengan Bapa Yahweh. Sekarang yang ke-9. Semua orang ingin makan, tetapi hanya sedikit yang mau berburu. Artinya adalah hidup tidak mau jadi benalu, cuma bisanya makan saja. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu jadi benalu, saudara. Orang yang hidupnya itu nyusahin orang lain. Nanti giliran sudah ditolong, orang yang nolong disikat habis sama dia. Ada nggak yang seperti itu? Oh, sangat banyak, saudara. Saya seringkali mendapatkan konseling dari orang lain. Orang itu ekonominya berantakan luar biasa. Saya tanya, kenapa bisa seperti ini? Dia cerita, aku itu nolongin orang, Pak. Orang yang tak punya apa-apa, saya angkat sampai saya bawa dalam sebuah jabatan tinggi di perusahaan. Tetapi ternyata saya disingkirkan. Saya bilang itu orang yang tak tahu diri, saudara. Oleh karena itu kita harus belajar. Jangan sampai kita menjadi benalu. Benalu itu kan tumbuhan yang memakan tumbuhan lain, betul nggak? Ya, bikin rungsep tumbuhan. Rungsep itu apa? Ganggu lah pokoknya ya. Tumbuhan itu ganggu, saudara. Karena rungsep itu runggut. Runggut ke apa meneng ya. Ya, pokoknya gitulah. Ya, benalu ya, benalu itu makan tumbuhan yang lain. Nah, yang ke-10 sekarang. Ini adalah ucapan dari Alexander the Great atau Alexander Agung. Dia berkata begini, saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Saya takut pada pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Tahu maksud kalimat ini Bapak Ibu? Sekalipun itu singa, jogrokannya itu mengerikan, tapi kalau dipimpin oleh orang yang mentalnya lemah, nggak akan ada kekuatannya. Tapi sebaliknya, domba-domba yang kelihatannya imut-imut, tapi kalau dipimpin seekor singa, maka domba itu bisa mengalahkan yang lain. Paham Bapak Ibu? Ya, sekali lagi kalimat ini bagus banget ya menurut saya. Saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin seekor domba, tapi saya takut pada pasukan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Ini yang ngomong Alexander the Great ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita yang terakhir adalah, bagaimanakah memiliki mental singa? How to have a lion mentality. Bagaimana kita bisa punya mental singa? Kalau tadi kan modelnya, mentalnya kayak begitu, sekarang bagaimana? Kalau saya dalam kondisi yang bermental domba ini, supaya punya mental singa itu yang bagaimana? Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah berpikirlah positif, sekalipun nampaknya belum ada perubahan. Amin. Pikiran kita itulah yang menjadi penentu. Ayo berpikir positif, saudara. Percayalah bahwa Bapa Yahweh sanggup mengangkat kehidupanmu dengan caranya yang sangat dahsyat. Pikirannya positif, saudara. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita selalu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Artinya apa? Kita yakin bahwa tindakan kita, apa yang kita lakukan, Bapak Yahweh itu melihat kita. Kalau melihat kita,
Ya Tuhan akan selalu, ayo nak, maju, jangan takut. Kan gitu, saudara. Ya, Bapak Ibu, jangan takut pokoknya. Dan saya katakan, Bapak Yahweh akan menjadikan engkau yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ikutin streaming sekarang, adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang sukses, para pemenang, dan history maker. Pembuat sejarah. Haleluya. Jangan kita takut, saudara. Ingat, nama kita, diri kita terukir di tangannya Bapa Yahweh. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu khawatir terhadap anggapan orang lain pada diri kita. Kalau orang menilai kita negatif, biarkan mereka menilai negatif. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan bermental kerdil. Memiliki mental yang kuat dimulai dari apa? Jangan khawatir. Orang mau ngomong apa ya mereka nggak tahu kita kok. Yang tahu kita itu ya diri kita sendiri, saudara. Kadang orang kan bisanya menghakimi, ya, menyalah-nyalahkan kita. Dia tidak tahu bahwa kita juga punya visi dan impian yang besar. Dan saudara harus meyakini, semua visi dan impian saudara tidak ada yang tidak terlaksana. Jangan goyah Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu maha kuasa. Kemudian yang keempat, belajarlah terus sampai menemukan bakat kita yang sesungguhnya. Ada orang yang tanya sama saya begini, Pak, bagaimana sih caranya supaya saya bisa mengetahui kalau saya bakatnya itu ini, yang mana yang jadi bakat saya? Jawabnya gampang, kamu lakukan aja semua itu. Yang paling kamu sukai, itulah bakatmu. Ketika engkau sangat menyukai apa yang kau lakukan, kembangkan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Jadi jangan sampai kita itu menyerah kalah, saudara. Kembangkan terus talenta saudara. Kemudian yang berikutnya, lakukan meditasi untuk menenangkan kehidupanmu dalam damai. Terkadang kita berhadapan dengan hiruk pikuknya dunia ini, membuat kita bingung. Orang ngomong seperti ini, orang sana ngomong seperti ini, bingung saya, harus mana yang saya percayai ucapan orang itu. Saya katakan, percayalah dengan apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, itu pasti jadi dalam hidup saudara. Kalau saudara pendapat sono, pendapat sini, pendapat sono, bingung sendiri. Tapi yakini, selama engkau ikut alurnya firman Tuhan, engkau tidak salah. Sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana yang bikin orang bingung. Tapi sekarang saya katakan, jangan bingung. Karena Bapa Yahweh itu mengasihi kita. Saya di sini sebagai gembala, saya ingin memberikan yang terbaik dan terbenar. Karena saya tidak ingin menyesatkan jemaat dan saya sendiri tidak mau tersesat. Saya sudah susah-susah puluhan tahun melayani, tahu-tahu nanti di sana mundur kamu dari hadapanku. Wah, gak lucu saudara. Iya toh? Saya ingin ketika saya ada di depan Tuhan, Bapak Yahweh berkata, marilah masuk hai anakku yang manis dan setiawan. Aku sudah siapkan rumah bagimu, rumah abadi di negeri cahaya. Wah, kalau saya dengar seperti itu, nangis saya saudara. Nangis bahagia. Karena keselamatan itu sifatnya adalah pribadi lepas pribadi. Kemudian yang berikutnya, seringlah berbagi pengalaman dengan teman untuk mempersiapkan dan melatih mental yang kuat. Berbagi pengalaman. Artinya apa? Saya punya pengalaman apa, kita share, kita bagikan.
Kalau orang tanya saya tentang hukum loa, itu saya excited banget, saudara. Kenapa? Karena saya membagikan ilmu yang saya miliki, nggak hilang, nggak akan lupa. Tapi kalau saya cuma diem saja, biarin orang lain susah ya salahmu dewek, akan repot saya. Tetapi dengan saya menceritakan bagaimana cara kita memenangkan dalam perjalanan hidup ini, menghadapi banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah, bagaimana caranya. Nah, di situ kita bisa memberitahukan. Dan otomatis kalau kita memberitahukan, ilmu yang saya bagikan akan tetap membuat saya selalu ingat. Dan berkat yang saya berikan ke orang lain, membagikan ilmu, saya pun akan mendapatkan ilmu yang baru. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pelit. Makanya ada orang yang sempat tanya sama saya begini, Pak, kalau materi khotbahnya Pak Lukas dikutip bagaimana? Saya bilang silahkan saja. Nggak perlu izin sama saya. Kamu kutip-kutip aja. Ada dulu yang berkata, kalau saya kumpulkan, saya jual boleh nggak Pak? Boleh. Fee-nya berapa? Nggak perlu kasih fee saya. Ya. Kalau sampai kamu jual dan kamu dapat berkat, ya hitung-hitung khotbah saya bisa bikin orang lain diberkati, kan gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu pusing, saudara. Yakinlah bahwa selama kita tetap hidup berkenan di hadapan Bapa Yahweh pasti memberkati kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Jangan membesar-besarkan hal sepele yang dapat memicu pertengkaran. Banyak sekali saya lihat orang itu senang bertengkar. Wong bertengkar kok seneng ya. Apa sih yang disukai? Makanya saya kalau diajak berdebat saya nggak mau, saudara. Saya selalu berkata, kamu tujuannya tanya atau mendebat saya? Ya kita adu argumentasi Pak, sorry. Saya nggak akan mau. Tinggal kamu dengar khotbah saya, you suka terima, nggak suka singkirkan. Nggak perlu Anda mendebat. Ya. Karena apa? Kalau mendebat itu akan bikin hati kita jadi cacat. Yang pertama. Dan yang kedua, tidak pernah ada orang berdebat kalah lalu mengatakan, ya aku kalah, aku tak ikut kamu. Enggak. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta, dan pendeta itu nggak bisa bicara. Dia bilang, ya itu memang seperti itu nggak bisa. Ini harusnya begini. Dan dia tidak bisa jawab. Apakah dia ikut saya? Tidak. Apalagi kalau jemaatnya banyak. Mikir saudara. Dulu waktu pertama-tama panggil nama Yahweh kan saya dilecehkan, dibully banyak orang. Bahkan diajak debat gini. Cuman saya katakan wah percuma. Toh juga kamu kalau kalah nggak pakai aturan firman Tuhan, kamu juga nggak akan mau kok mengikut Bapa Yahweh. Jadi ngapain pusing? Sekarang yang terakhir, saudara. Lupakan masa lalu dan segera move on. Buat pertanyaan, kalau aku dendam, marah, dan lain-lain, manfaatnya apa? Saya sering melihat adanya kehidupan rumah tangga yang membesar-besarkan masa lalu, saudara. Ngapain masa lalu diingat-ingat? Padahal orang bisa mengingat masa lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu masih ingat. Itu kan sebetulnya ingatannya tajam. Kenapa tidak dipergunakan ke hal-hal yang positif? Mengingat hal-hal yang buruk melulu. Jadi saya katakan malam hari ini, milikilah mental singa. Dan engkau akan tahu siapa sebenarnya dirimu. Karena engkau ditentukan oleh Bapa Yahweh menjadi seorang pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Berikan kemampuan dan keberanian untuk kami menjalani hidup ini
Kami tahu kami ada ibarat seperti di rimba raya yang ganas. Oleh karena itu kami harus memiliki mental yang kuat. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Kaum Wanita akan mengadakan tur ke Batu Malang dan dibuka untuk jemaat umum. Berangkat pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 pukul 9 malam dan pulang pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 dengan biaya sebesar Rp1.200.000. Adapun objek wisata yang dikunjungi adalah Santera de la Ponte, The Legend Star, Malang Night Paradise, Taman Bunga Selekta, dan Museum Angkut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bergabung, bisa menghubungi Bu Yayang di nomor 0813 2851 3333. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friat mat kau frifahem teka syekar alape kawa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat malam, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.